somewhere inside the jungles outside Rangoon, going to Burma. Hit me. This makes you a target. I'm telling you to live. They're gonna need a lot more than that. Hai semuanya, kalian para pecinta movie apa kabar? Selamat datang di Alur Cerita Film. Kali ini kita akan merangkum sebuah film laga action, yang dibintangi oleh Scott Adkins yang berperan sebagai Casey, dan yang menjadi lawan mainnya ialah Kaneko Sugi, yang berperan sebagai Nakabara, dan banyak aktor lain juga yang ikut serta dalam film ini. Dan film ini disutradarai oleh Isaac Forentine. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita akan membahas alur cerita dari film Ninja Shadow of Tears. Di sebuah toko perhiasan, Casey lagi membelikan sesuatu untuk dihadiahkan buat istrinya. Rupanya, di lokasi tersebut, ada dua perampok yang mengikutinya untuk merampas perhiasan yang barusan dia beli. Kemudian Casey menghindar untuk bersembunyi, tetapi perampok itu pun tahu. Dan pertarungan pun terjadi. Tak lama kemudian, perampok itu pun dapat ditumbangkan oleh Casey. Setibanya di rumah, Casey langsung memberikan perhiasan itu kepada Namiko, sebagai hadiah untuknya. Pada suatu malam, disebabkan tengah hamil, Namiko tidak bisa tidur karena lagi ngidam coklat kesukaannya. Casey pun tak tega melihat istrinya gak bisa tidur, karena hal itu. Kemudian Casey langsung pergi membelikan Namiko coklat kesukaannya. Setibanya di swalayan, karena buru-buru, ternyata duitnya Casey ketinggalan. Tak lama setelah Casey keluar, ternyata Namiko didatangi seseorang untuk membunuhnya. Kemudian Namiko berhasil dibunuh dengan goresan luka di lehernya. Setibanya di rumah, Casey terkejut melihat isi rumahnya hancur dan berantakan, dan dia mendapatkan istrinya yang sudah tewas dibunuh. Dengan hati luka dan penuh dendam, sambil menangis Casey memeluk jenazah istrinya, dan mengingat bayi yang dikandungan istrinya pun sudah tiada. Oleh sebab itu, timbullah dendam di dalam diri Casey, si sang ninja. Di hari berikutnya, teman Casey Nakabara datang untuk mengucapkan bela sungkawa atas kematian istri dan bayinya. Kemudian Nakabara membujuk Casey untuk ikut ke tempat tinggalnya di Thailand untuk menenangkan diri. Tetapi Casey tidak mau, karena Casey mau mencari tahu siapa yang membunuh istrinya. Namun tidak lama setelah itu, Casey mendatangi ke beberapa tempat perguruan bela diri di sekitar lokasi dia tinggal. Tujuan utamanya ialah mencari perguruan yang ada lambang senjata seperti lambang goresan di leher istrinya. Dalam waktu dekat Casey menantang beberapa perguruan untuk bertarung dengannya. Kemudian menghajar dan menghabisi mereka berdua yang sebelum itu merampoknya. Tapi Casey masih juga belum mendapatkan informasi siapa yang telah menghabisi istrinya. Setelah itu Casey pun pergi ke kediaman Nakabara. Di situ Casey berjumpa dengan adik seperguruannya. Kita sebut saja namanya si Johnny dan si Jono. Mereka berdua sudah pasti tahu siapa Casey sebenarnya. Kemudian Casey memutuskan untuk tinggal di tempat Nakabara, dan mencari tahu siapa dalang yang membunuh istrinya. Karena dia tidak bisa melupakan peristiwa itu. Di dalam pertarungan Casey tidak konsentrasi, dia pun ingin menghabisi siapapun lawannya.
Casey pergi ke sebuah klub untuk menenangkan diri. Di situ dia meminum sedikit alkohol untuk melupakan masalahnya. Namun di tempat itu, sejumlah preman mencari gara-gara dengannya. Kemudian Casey pun menghajar semua preman yang ada di klub itu hingga babak belur. Dalam keadaan masih mabuk, Casey pun beranjak pergi dari klub tersebut. Setibanya di perguruan, ternyata hari itu Casey mempunyai tugas memetik buah di kebun. Karena Casey terlihat lelah, tiba-tiba si Johnny datang dan menyuruh Casey untuk beristirahat. Kemudian si Johnny yang melanjutkan pekerjaan itu. Saat Casey mulai memejamkan matanya, dia merasakan akan terjadi sesuatu dengan si Johnny. Kemudian Casey balik lagi ke kebun untuk melihatnya. Setibanya di sana, si Johnny telah dibunuh. Tanda luka yang dimiliki si Johnny sama persis dengan luka waktu kematian Namiko. Casey semakin bertambah dendam dengan pembunuhan temannya itu. Kemudian dia bertanya kepada Nakabara, dan dia pun memberitahukan kepada Casey bahwa jenis senjata tersebut adalah jenis senjata yang dipakai oleh Goro. Goro ialah merupakan salah satu bandar besar geng narkoba di Myanmar, dan mempunyai banyak anak buahnya, bahkan sejumlah polisi pun ikut serta bekerja sama dengan Goro. Setelah itu Nakabara memberikan petunjuk di mana letak kediaman Goro. Dan Nakabara menunjukkan lokasi senjata yang disimpan di hutan Myanmar, untuk nantinya senjata yang dipakai oleh Casey. Dengan menaiki pesawat Casey berangkat ke Myanmar. Setibanya di sana, saat Casey berada di dalam taksi, kemudian dia meminta pengemudi taksi mencarikan penginapan hotel untuk tempat tinggal. Di dalam hotel Casey mulai mengatur strategi, dan mempersiapkan beberapa keperluan senjata untuk tempur, sewaktu-waktu dipakai untuk menjalankan aksinya. Di waktu malam, Casey menghubungi pengemudi taksi tersebut, untuk mengantarkannya ke suatu tempat, yang sering dipakai untuk bertransaksi narkoba di daerah itu. Kemudian pengemudi taksi tersebut, mengantarkannya ke sebuah tempat hiburan malam. Sesampainya di dalam, Casey, sambil menikmati secangkir minuman, tiba-tiba datanglah seseorang yang menawarkan sedikit barang kepadanya. Casey pun tak bisa menolak, demi merahasiakan identitasnya. Karena terpaksa Casey pun mencicipi barang tersebut, yang ditawarkan oleh anak buah Goro. Ternyata barang itu ialah narkoba. Dikarenakan mabuk, Casey tak sengaja menyebut nama Goro di depan pengedar narkoba tersebut, namun pengedar narkoba pun terkejut, langsung memanggil komplotannya untuk menghajar Casey. Meskipun Casey mabuk dan pikirannya setengah waras, tetapi Casey masih mampu membantai semua pengedar narkoba tersebut. Lalu Casey berhasil mengetahui informasi tentang Goro. Rupanya, polisi yang bekerja sama dengan Goro sedang memburu keberadaan Casey. Tiba-tiba Casey pun terkejut ketika kedatangan tamu tak diundang ke hotelnya. Ternyata sejumlah polisi yang ingin menangkapnya. Casey pun melawan dan berupaya untuk kabur dari penyergapan polisi tersebut, namun usaha Casey sia-sia. Karena anggota polisi lebih ramai dan bersenjata lengkap, akhirnya Casey pun berhasil diciduk, dan dibawa ke kantor polisi. Setibanya di kantor polisi, Casey langsung dijebloskan ke dalam penjara, diikat dan disiksa. Di dalam penyiksaan itu, Casey terbayang wajah istrinya yang sudah tiada. Untuk mengelak dari penyiksaan anggota polisi itu, Casey pun berpura-pura pingsan. Kemudian anggota polisi melepaskan ikatan tangannya. Ketika sejumlah polisi sudah keluar, Casey menghajar polisi penjaganya, dan mengambil pakaiannya untuk menyamar. Setelah itu, Casey pun berhasil kabur dari penjara tersebut. Dari polisi penjaganya tersebut, Casey banyak mendapatkan informasi tentang keberadaan Goro. Kemudian Casey menyuruh pengemudi taksi untuk mengantarkannya ke tempat Goro bersembunyi. Di malam hari, Casey pun sudah berada di tengah hutan, dekat dengan kediaman Goro bersembunyi. Kemudian Casey menyalakan api unggun dan beristirahat. Karena menimbulkan asap oleh api tersebut, akhirnya anak buah Goro mendatangi ke tempat Casey berada. Namun Casey pun sudah curiga, pasti mereka akan datang ke tempatnya. Setibanya anak buah Goro di sana, perkelahian pun terjadi, dan Casey berhasil menumbangkan mereka semua. Di dalam perjalanannya, Casey kemudian menemukan makam yang berlambang senjata, dan di dalamnya ada kostum tempur ninja dan peta petunjuk.
yang disimpan oleh Nakabara. Setelah mengatur strategi dan siap tempur, Casey kemudian langsung menuju kediaman Goro untuk balas dendam atas kematian istrinya. Setibanya di sana, Casey berhasil masuk dan langsung membantai anak buah Goro, di mana Goro pada saat itu yang sedang bermain catur dengan penjaganya, dan tidak sadar dengan kedatangan Casey. Kemudian Casey memasang bom di sudut-sudut ruangan. Tak lama kemudian bom pun meledak, dan semua anak buah Goro tewas. Tiba-tiba Goro sadar dengan kedatangan musuhnya. Goro menyuruh penjaganya keluar untuk menghabisi Casey. Setelah Casey menghabisi penjaganya, kemudian Casey langsung berhadapan dengan Goro dan bertarung. Goro tidak tahu bahwa yang bertarung dengannya sekarang adalah suami Namiko. Pertarungan pun terus berlanjut mengadu kekuatan senjata mereka. Di akhir pertarungan leher Casey nyaris putus kelilit dengan rantai Goro. Dikarenakan kehebatan sang ninja, akhirnya bisa lepas dari lilitan rantai si Goro. Kemudian Casey si sang ninja terus-menerus mengayunkan pedangnya, sehingga terkena leher si Goro hingga putus, dan kepalanya terpisah dari badannya. Akhirnya si Goro pun tewas. Setelah menghabisi komplotan si Goro, Casey kembali lagi ke Thailand untuk berjumpa dengan Nakabara, membawa kabar bahwa si Goro telah tewas. Nakabara sangat gembira mendengar berita itu. Di dalam obrolan itu, tiba-tiba muncullah seorang mengantar barang kepada Nakabara. Dengan tidak sengaja, Casey melihat pisau yang ada pada pengantar barang tersebut. Kemudian Casey ingat sesuatu tentang pisau itu. Ternyata lambang pisau si pengantar barang itu sama persis dengan lambang pisau ketika kedua perampok yang telah merampoknya. Dengan tak disangka, ternyata Nakabara lah yang menyuruh kedua perampok itu untuk merampok Casey. Dari situlah terungkap siapa sebenarnya dalang dibalik pembunuhan istri dan kawannya itu. Pembunuhnya ialah Nakabara, dengan ambisi ingin berkuasa menjadi bandar narkoba. Setelah tahu hal itu, Casey pun tak tinggal diam dengan perbuatan Nakabara, dan pertarungan sengit pun pecah di antara mereka. Dengan amarah dan penuh dendam, akhirnya, Casey berhasil menghabisi Nakabara dengan senjata yang sama. Di waktu Nakabara menghabisi istrinya dan adik seperguruannya. Singkat cerita, akhirnya semua murid di perguruan mengetahuinya, bahwa Nakabara lah dalang dibalik semua ini, demi melancarkan bisnis narkobanya. Karena kematian Namiko dan bayinya telah terbalas, akhirnya Casey pun pergi meninggalkan perguruan untuk melanjutkan kehidupan yang baru semestinya, dan film pun selesai. Endingnya, yang sangat menyedihkan, kesimpulannya, yang dapat kita ambil dalam kisah film ini. Jangan suka memfitnah, karena fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Apabila kita menyakiti seseorang, maka kita akan menerima balasan yang lebih menyakitkan daripada orang yang kita sakiti tersebut. Kami, dari pihak Alur Cerita Film, mundur diri. Jumpa lagi bersama kami di next video A lot more selanjutnya. than that.